jalan-jalan ke Wonogiri, meninggalkan banyak kenangan. Jawablah salam dari kami walaupun tanpa berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, saya Khofifah Nur Hasanah, saya Yusuf Nur Rahman, dan saya Lutfi Sanjaya, dengan bangga mempersembahkan karya tulis ilmiah dengan judul Mendongkrak Ekonomi Pasar berbasis teknologi easy to use dengan e-Tumbas. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Industrial Engineering tahun 2020, yang terhormat para panitia Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Industrial Engineering tahun 2020, dan yang berbahagia para penonton. COVID-19 merupakan virus yang berasal dari Wuhan yang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak dan masih gencar menghadapi pandemi COVID-19 hingga saat ini. Pemerintah terus menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah serta menerapkan physical distancing dan mentaati protokol kesehatan guna menekan mata rantai penularan COVID-19. Lalu kita akan pantau bersama mengenai pergerakan penyebaran COVID-19. Hingga saat ini, kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 84.000 orang. Sabtu 18 Juli tahun 2020, data tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan oleh juru bicara Pemerintah Penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers dari Geraha BNPB COVID-19. COVID-19 tak hanya memberikan dampak negatif bagi kesehatan, namun juga memberikan dampak negatif pada sektor perekonomian. Menurut data Kementerian Keuangan, perekonomian pertumbuhan Indonesia mengalami minus 0,4% di masa pandemi ini, terutama pada pelaku industri kecil, pasar tradisional, UMKM atau usaha mikro kecil menengah menjadi sektor paling rentan terkena hantaman pandemi COVID-19, seperti wirausaha, para pedagang pasar tradisional. Adapun terkait kondisi pasar sejak kemunculan virus corona di Indonesia, perekonomian di pasar mengalami penurunan yang sangat drastis. Ditambah adanya kebijakan-kebijakan pemerintah guna memutus rantai penyebaran virus corona yang menganjurkan untuk meminimalisir interaksi secara langsung, membuat semakin terpuruknya keadaan perekonomian di pasar-pasar tradisional di Indonesia. Bahkan, terdapat beberapa pedagang terpaksa harus menutup usahanya untuk sementara waktu, dikarenakan minimnya pembeli yang terkena dampak pembatasan beraktivitas di luar rumah. Kemudian, muncul kebijakan baru yang sudah diterapkan di beberapa pasar-pasar di Indonesia. Salah satunya di Pasar Insinyur Soekarno di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang mana sebanyak 130 pedagang operawan berjualan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman pada jam 00 sampai jam 7 waktu Indonesia Barat, sesuai anjuran Pemda, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pastinya. Namun, dari kebijakan yang sudah dikeluarkan dan diterapkan di pasar Indonesia dirasa kurang maksimal dan efektif tanpa adanya sebuah inovasi teknologi yang baru dan lebih mengefektifkan dalam mendongkrak perekonomian pasar. Dengan kondisi perekonomian pasar yang semakin terpuruk, salah satunya ialah Pasar Insinyur Soekarno, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Oleh karena itu, menginovasikan aplikasi pasar tradisional online e-Tumbas berbasis teknologi easy to use yang memudahkan para konsumen pasar untuk mendapat barang atau kebutuhan pokok yang diinginkan tanpa harus berkunjung ke pasar. Aplikasi e-Tumbas mengusung sistem zonasi, artinya hanya orang-orang yang masuk zona radius 5 km dari pasar yang bisa berbelanja di pasar tersebut. Kita mengambil contoh Pasar Insinyur Soekarno, Sukoharjo. Aplikasi ini nantinya bisa digunakan di seluruh pasar tradisional di Indonesia guna memutus mata rantai penularan COVID-19 saat ini, serta tetap dapat digunakan di waktu yang akan mendatang. Aplikasi e-Tumbas dapat memudahkan konsumen untuk dapat memilih dan membeli barang kebutuhan pokok seperti sembako, sayur, buah, dan lain-lain yang tersedia di pasar tersebut.
Salah apa semua ibu itu? Ini ya. Terus kan gimana? Terima kasih. Salah apa sih duluan? Ya, ini barangnya, alamat sama nomor telepon sudah saya kirim ya. Oh iya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Salah apa sih duluan? Terima kasih. Sebagai kesimpulan, aplikasi eTumbas lebih dari sekedar pengembangan produk yang baik, penetapan harga yang menarik, dan ketersediaan bagi konsumen. Namun, aplikasi eTumbas sebagai inovasi untuk mempromosikan sebuah produk pasar dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, ekonomis, dan relevan. Strategi aplikasi eTumbas dibuat dengan mempertimbangkan situasi dan keadaan para penjual di pasar tradisional. Aplikasi eTumbas ini membentuk sebuah mekanisme pasar online eTumbas yang dapat digunakan di seluruh pasar tradisional di Indonesia dengan radius pasar 5 km dengan meminimalisir interaksi secara langsung dan tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan demi bisa mengurangi angka penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, manfaat inovasi aplikasi eTumbas kita dapat harapkan semoga dapat mengembalikan dan meningkatkan mutu perekonomian bangsa terutama di bidang perdagangan dan wirausaha pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Serta aplikasi eTumbas tidak hanya digunakan di saat pandemi COVID-19, namun diharapkan akan terus memberikan kebermanfaatan dan berguna bagi para pedagang maupun pembeli setelah berakhirnya pandemi COVID-19 saat ini, dalam artian terus berguna di masa yang akan mendatang. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.